Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Pada siang hari yang berbahagia ini, setelah melaksanakan salat duhur, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan ubudiyah, yaitu duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada panutan tauladan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah zuhur kalian wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, pada zuhur hari yang mulia ini kita akan membahas berkenaan dengan meneladani akhlak atau kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pembahasan hari ini kita angkat dari karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang merupakan salah seorang ulama yang menulis tuntas berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir majelis kita akan buka sesi pertanyaan, karena pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan akhlak menyangkut puasa Ramadan, baik itu derajat puasa Ramadan, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Qala rahimahullah, berkata Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali, i'lam annahu kana katsiran dara'ah wal ibtihal, bahwasanya Rasulullah banyak bermunajat kepada Allah. Jadi di antara hobi ataupun kesenangan Rasulullah, beliau banyak berdoa, bermunajat. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kalau kami mendapati atau kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus beliau baca? Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Rabb, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, menyukai memberi maaf, ampuni aku. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara akhlak beliau dengan Allah adalah senang bermunajat. Sehingga kita sebagai umat Rasulullah dianjurkan untuk senang pula bermunajat, apalagi di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana surat Al-Baqarah 186 ini berkenaan dengan munajat ataupun doa. Karena dalam asbabun nuzul disebutkan ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, apakah Allah Ta'ala itu dekat sehingga kami bermunajat kepadanya, ataupun Allah itu jauh, kami menyuruh Allah? Maka turun firman Allah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menyatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kita lanjutkan. Imam Al-Ghazali kemudian menyatakan daiman yas'alullaha ta'ala ayyuhassinahu bimahasinil adab wa ayyuzayyinahu bimakarimil akhlaq. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah bahwa agar beliau diberikan oleh Allah kebagusan daripada adab dan kemuliaan akhlak. Hal ini sebagaimana fi du'aihi, dalam doanya Rasul, Allahumma hasin khuluqi wa khalqi. Duhai Rabb, sebagaimana engkau memperbaiki bentukku, wa hasin khuluqi, maka perbaiki akhlakku. Sebagaimana hadis ini pula disebut oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud yang berbunyi, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Duhai Rabb, sebagaimana engkau memperbaiki bentukku, perbaiki akhlakku. Sehingga dianjurkan bagi kita mungkin ketika bercermin atau memperbaiki pakaian kita dan seterusnya, dianjurkan bermunajat doa Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Qala Sa'd bin Hisham dakhaltu ala Aisyah. Ada seorang tabi'in, maksudnya yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah, pernah datang kepada Aisyah Ummul Mukminin bertanya tentang hal ihwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuha an akhlaqir Rasul faqalat amma taqra'ul Qur'an. Aisyah Ummul Mukminin berkata, adakah kamu membaca Al-Qur'an? Qultu bala. Ay na'am. Qalat khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi Aisyah menyebutkan akhlak dan kepribadian Rasulullah adalah Al-Qur'an. Artinya beliau berjalan, beliau bersikap, semua merupakan ejawantah atau implementasi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan kita berada di dalam bulan Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan pembeda. Inilah bulannya Al-Qur'an, bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca, mempelajari Al-Qur'an, terutama pula di dalam bulan Ramadan. Karena Rasul sendiri dengan Jibril memurajaah Al-Quran satu kali di dalam bulan Ramadan. Artinya memahami Al-Quran tersebut, apabila membaca ayat-ayat rahmat Allah, beliau mohon rahmat Allah. Apabila melewati ayat-ayat tentang azab, beliau memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jemaah zuhur yang dimuliakan. Wa innama addabahul Quran, kata Imam Ghazali. Nah, di antara adab ada beberapa ayat. Di antara banyak ayat kita hanya menyebut dua saja. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan senang memberi kepada orang-orang terdekat, wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang untuk melakukan fahsya, keburukan, perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran, wal bagh, serta permusuhan. Ini ayat ini menurut para ulama merupakan ayat yang sangat mendalam berkenaan dengan akhlak yang mulia, karena keadilan, ihsan, berbuat baik ini adalah hal yang utama. Kemudian ayat yang lain disebut oleh Imam Ghazali, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah di atas apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian merupakan azmil umur, perkara yang
agung atau perkara yang besar. Juga dengan kesabaran. Nanti ada di bagian Ihya juga Imam Ghazali menyebutkan sabar, syukur. Ini adalah dua komponen dalam pribadi seseorang muslim sehingga imannya itu istimewa. Ada pembahasannya fi sabri wa syukri. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga menjabarkan, karena kesabaran ini juga ada sabar dalam maksiat, ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam musibah. Apabila syukur, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota perbuatan, diimplementasi dengan amal saleh tentunya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sidang jemaah sekalian wilayah Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ayatin katsirah. Banyak ayat-ayat yang lain. Kita hanya baca 4 paragraf saja. Wa kusirat rubaiyatuhu yauma Uhud. Bahkan disebut dalam sebuah perjalanan sejarah Rasulullah, ini bisa di dalam kitab-kitab sirah, pernah Rasul kusirat rubaiyatuhu, pecah gigi geraham beliau. Pecah geraham Rasulullah yauma Uhud, pada perang Uhud. Faja'ala yasilu dam ala wajhi, bahkan darah mengalir di wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wa huwa yamsahud dam, Rasul menyapu wajah beliau yang berdarah karena pecah gigi beliau, itu gigi geraham. Wa yaqulu, sehingga Rasul berkata, kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabihim biddam wa huwa yad'uhum ila rabbih. Bagaimana mungkin kaum tersebut, maksudnya yang berperang dengan Rasulullah di perang Uhud, mencelupkan wajah Rasulnya, menyebabkan wajah Rasul berdarah, sedangkan Rasul menyuruh mereka kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul heran, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Beliau ditebas dengan pedang. Bahkan ada cerita yang menyebutkan Rasul wafat hari itu pada perang Uhud. Ini bisa dibaca nanti dalam kitab-kitab sirah. Fa anzalallahu ta'ala qaulah, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', ini bukan urusanmu sama sekali. Artinya persoalan hidayah, persoalan Allah. Tapi tugas Rasulullah hanya menyampaikan. Bahkan dalam ayat disebutkan lasta alaihim bimusaitir. Maksudnya Rasulullah tidak diperintahkan untuk memaksa mereka. Ta'diban lahu ala dzalik. Ini metode Al-Qur'an, metode Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik Rasulullah. Karena beliau menyatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku sebaik-baik didikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa alam anna mithla hadhil ayat fil Qur'an katsira. Bahkan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang seredaksi seperti ini, ada perintah kepada kesabaran, perintah kepada syukur, perintah kepada ikhlas, perintah kepada tafakkur, perintah kepada zikrullah, perintah kepada membaca Al-Qur'an, perintah kepada sedekah, perintah kepada kebaikan-kebaikan. Ini banyak di dalam Al-Qur'an. Wa huwal maqsudul awwal bi ta'dibi wa tahdhib. Tapi perintah ini yang pertama kepada Rasulullah, sebelum kepada kita umat beliau atau kepada para sahabat beliau. Yang pertama dulu kepada Rasulullah. Thumma minhu yashriqun nur ala kafatil khalq. Dari Rasulullah itulah bersinar ke seluruh semesta. Maka disebut beliau rahmatan lil alamin. Rasul adalah rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya bagi umat Islam saja, bukan hanya bagi manusia, semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abi wa ummi wa anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Dibangkitkanku, atau dalam redaksi yang lain disebutkan innama, hanya saja dibangkitkanku untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan budi pekerti. Padahal ada aspek yang lain, tapi semua berawal daripada akhlak atau budi pekerti. Maka disebut dengan jahiliyah, bukan mereka tidak bisa membuat
peradaban, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Jadi datang Rasulullah mengenalkan bagaimana Allah, hablum minallah. Kemudian mereka berperang. Datang Rasulullah mengajarkan mereka ukhuwah, persaudaraan. Kemudian mereka membunuh hewan-hewan. Ya. Maka datang Rasulullah mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan hewan. Kemudian mereka memotong pepohonan sembarangan. Datang Rasulullah mengajarkan untuk menanam, penghijauan dan seterusnya. Inilah kemuliaan yang Rasulullah SAW bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak dengan syafaat Rasulullah SAW. Ada sebuah peristiwa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kejadian utiya bisabaya tay'in waqa'at jariyatun fi sabi. Dalam sebuah peperangan, jadi sebagaimana informasi sekilas bahwa banyak peperangan Rasulullah itu di bulan Ramadan. Sebenarnya Ramadan bukan bulan kemudian kita tidak bersemangat, lebih bersemangat. Perang Badar, bayangkan 314 orang sahabat kafir Quraisy, orang kufar, lebih daripada 1000 orang. Persenjataan mereka lengkap pada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah bermunajat, disebutkan beliau ada kain seumpama rida, jatuh kain beliau. Doa Rasulullah, Allahumma in tuhlik hadhil asabah lam tu'bad abadah. Duhai Rabb, kalau kaum ini tidak menang, maka engkau tidak akan disembah di semesta ini. Abu Bakar Siddiq menyatakan, yakfika ya Rasulullah, cukup bagimu hai Rasulullah, Allah telah mendengar munajatmu. Ini terjadi di dalam bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Nah, dalam sebuah peristiwa secara sekilas disebutkan ada seorang tawanan. Faqalat, tawanan itu tawanan perempuan, anak Hatim Ta'i, pemuka kaum. Faqalat ya Muhammad, katanya wahai Muhammad, ara'aita an tukhalli anni wa la tusbit bi ahyal Arab. Bebaskan saya, karena saya adalah anak pemuka kaum, kata perempuan ini. Fa inni bintu sayyidi qaumi wa inna abi, katanya orang tua saya, yahmil zimar, menjaga perlindungan, wa yafukul ani, membebaskan tawanan, wa yushbi'ul ja'i, memberikan makan bagi yang lapar, wa yut'imut ta'am, jadi suka memberikan makanan, wa yufshi salam, juga menebarkan salam, kasih sayang. Walam yarud sahib hajah, dan tidak menolak orang yang meminta. Anabnah Hatim Ata'i, saya adalah anaknya Hatim Ata'i, kata jariyah tadi, seperempuan tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul ketika mendengar ucapan tersebut, Rasul serta merta menyatakan, ya jariyah, hadi sifatul mu'minin, inilah sifat-sifat orang yang beriman. Haqqan, maksudnya yang kamu sebutkan itu diantara sifat-sifat kaum mukminin. Lau kana abuka musliman tarhamna, kalau beliau seorang yang muslim, kami akan tarhamna, mendoakannya dengan rahmat Allah. Khallu anha, bebaskan, kata Rasulullah, fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlak, sesungguhnya orang tuanya menyukai kemuliaan akhlak. Jadi karena kemuliaan akhlak orang tuanya berimbas kepada anak tersebut. Wa inna Allah ta'ala yuhibbu makarimal akhlak, dan sesungguhnya Allah mencintai akhlak yang mulia. Bahkan Rasul menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa hasanul akhlak, demi yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya nyawa Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali akhlak yang mulia. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jamaah PLN wilayah Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan kemuliaan akhlak yang mesti ada pada individu setiap kaum muslimin, maka di sana kita padukan dengan pertemuan yang telah lalu, bahwa Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan terutama, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dan beberapa hadis yang lain, beliau menyebutkan banyak sekali akhlak yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Salah satunya Rasul menyatakan syahrul muwasah, Ramadan adalah bulan berbagi, memberikan buka puasa, bersedekah di dalam bulan Ramadan, dan hal-hal yang lain yang pahalanya itu tidak sama dengan bulan
bulan lainnya. Artinya bulan Ramadan memiliki lipatan pahala yang Allah sendiri menyatakan bahwa fasiyamu li wa ana ajzi bih. Puasanya itu, amalannya itu untukku dan hanya aku yang layak memberikan balasan terbaik. Bahkan bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 100 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat, bahkan ila adhafin katsirah, sampai hitungan yang tidak terhingga ada di dalam bulan Ramadan. Bahkan Rasul juga menyebutkan bulan Ramadan itu adalah syahrul muasah, syahrus sabr, bulan kesabaran. Kita sedang dilatih di dalam bulan Ramadan ini juga bagaimana bersabar. Bersabar dengan apa? Bersabar dengan ketaatan. Allah memerintahkan untuk kita berpuasa mulai daripada terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Puasa yang bagaimana? Kita menahan segala keinginan-keinginan kita. Kita meninggalkan keinginan hawa nafsu kita, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah semata-mata. Bahkan ketika bulan Ramadan kita menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, dan menjaga seluruh anggota tubuh untuk tidak melaksanakan dosa. Kalau ada orang yang ingin katakan mencaci ataupun ingin berkelahi, Rasul menyatakan inni shaim, saya lagi berpuasa. Boleh kita ucapkan inni shaim, saya lagi berpuasa, artinya kita mengingatkan diri kita, ataupun dalam hati kita menyatakan saya lagi berpuasa. Artinya Ramadan memiliki keistimewaan, Ramadan memiliki keberkahan, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungan. Maka mengacu dari Al-Baqarah 183 sampai 187 ada beberapa amalan yang bisa kita laksanakan untuk memperbaiki akhlak kita, terutama mendapatkan derajat ketakwaan ataupun malam qadar yang dijanjikan. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Lebih utama daripada 83 tahun 4 bulan. Ada beberapa amalan yang Rasul melaksanakannya juga disebut dalam Al-Quran. Yang pertama adalah qiraatul Quran, itu membaca Al-Quran. Ini sudah ma'ruf dan masyhur, kita ketahui bahwa setiap huruf Al-Quran pahala. Bahkan alif lam mim bukan satu pahalanya, alif satu pahalanya. Kalau kita kali 10, kali 100, kali 700, itu di bulan lainnya. Kalau bulan ini bayangkan, setiap huruf mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di bulan ini juga it'amu ta'am atau it'amu miskin, memberikan makan bagi fakir miskin. Jadi kalau kita berpuasa satu orang dapat pahalanya. Tapi kalau kita memberikan buka puasa kepada yang lain, berapa orang yang berpuasa yang kita berikan buka puasa itu pahalanya sama dengan pahala mereka. Kalau kita berikan untuk 5 orang, berarti 5 orang kita sudah dapat pahala. Kita berikan 10 orang, 10 orang kita dapat pahala. Min ghairi ayanqusa min ujurihim syai', dengan tidak mengurangi pahala mereka tersebut, sebagaimana disebut dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang lain. Al-Baqarah 186 berdoa. Karena Rasul menyatakan bahwasanya tas'aluna rabbakumul jannah wa tata'awaduna bihi minan nar. Banyaklah di dalam bulan Ramadan tersebut memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada api neraka. Karena Rasul menyatakan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Di dalam bulan Ramadan ini segala potensi kebaikan ada. Bahkan pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Rasul menyatakan ya baghiyal khairi abshir. Orang yang senang dengan kebaikan berbahagialah. Selain pahalanya yang istimewa, juga Allah Ta'ala tidak pernah menolak permintaan hambanya. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menyebutkan bagaimana cara trik kita berdoa supaya doa ini diijabah. Doa itu paling kurang ada 2-3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah
terkait dengan waktu, kapan berdoa. Yang kedua adalah kondisional, kondisinya yang bagaimana. Ini dengan doa. Yang ketiga adalah doa apa yang dimunajatkan. Karena banyak tentu doa-doa harapan-harapan kita kepada Allah. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kondisional atau waktu yang paling istimewa dalam bermunajat dalam satu tahun itu adalah ketika hari Arafah. Bayangkan orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyambut seruan Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala perintahkan, ya'tuna min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari berbagai penjuru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pada hari Arafah 9 Zulhijjah wukuf, bukan ratusan, mungkin jutaan para hamba Allah dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, di Asia Tenggara kita ini, Indonesia, Malaysia dan seterusnya, ini wukuf. Amalan apa yang paling istimewa hari itu? Di tempat yang paling istimewa, jaraknya jauh sekali. Ternyata amalannya adalah doa. Kata Rasul, sebaik-baik doa munajat pada hari Arafah. Jadi bermunajat kepada Allah dalam satu tahun pada hari Arafah. Kemudian kalau dalam satu bulan atau satu minggu bahkan pada hari Jumat. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, Rasul menyatakan ada rentang waktu pada hari Jumat, tidak lama. Beliau mengisyarah begini, singkat beliau isyarahkan. Ayyuqallilahas, waktunya singkat, kata Rasulullah, la yas'alullah illa a'tah. Tidaklah seseorang memohon kepada Allah pada rentang waktu tersebut dan doanya diaminkan oleh malaikat, pasti diijabah oleh Allah. Ada pada hari Jumat. Apakah pada saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam yang disebut dalam riwayat tersebut, tetapi ada rentang waktu yang seseorang terus mencari kapan waktu pada hari Jumat. Sama dengan bulan Ramadan, kapan Lailatul Qadar? Tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah amalan apa yang kita siapkan untuk menjemput malam yang istimewa tersebut. Di bulan Ramadan ini amalan apa yang kita laksanakan sehingga Allah senang dengan kita, sehingga memberikan rahmat, maghfirah, ampunan, bahkan kebebasan daripada api neraka. Jadi dalam satu minggu ada hari Jumat. Kemudian dalam satu tahun yang istimewa adalah pada bulan Ramadan. Karena Rasul menyatakan farhatun inda fitrih, senang ketika berbuka. Baik doa buka puasa. Apa doa buka puasa? Jangan kita baca sekarang. Digabung dua juga boleh. Dari Allahumma titik, kemudian dahabat dama titik. Duanya dapat pahala. Semua sudah kita gabungkan riwayatnya. Jadi ketika berbuka, pahala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan diijabah doa munajat. Kemudian dalam satu hari pada waktu sahur. Pada waktu sahur ini dianjurkan beristighfar dan bermunajat. Juga ketika sepertiga malam, sekitar jam 1 sampai jam 3, karena ada riwayat yang menyebutkan demikian. Allah Ta'ala memenuhi permohonan hambanya, memberi karunia kepada hambanya, memberikan ampunan kepada hambanya, dan memberikan solusi atas setiap persoalan. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisional mengenai bermunajat. Waktunya kapan? Ketika turun hujan juga kita berdoa. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita memohon Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini yang sering dibaca ketika saat tarawih, witir dan sebagainya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Duhai Rabb, kami memohon ridhamu dan surgamu. Jadi ridha Allah dulu, dapat surga Allah pasti. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami memohon perlindungan daripada sakhatika, kemarahanmu, wan nar, api neraka. Jadi kita memohon surga, dijauhkan dari api neraka. Kemudian juga ada doa yang lain yang sering dibaca, Allahumma innaka afu karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu. Ini juga boleh. Atau kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ini juga boleh. Dalam riwayat memang tuhibbul afu tuhibbul afwa. Ada sebagian menyebutkan afun karimun tuhibbul afwa.
Atau afun maksudnya mengampuni, karimun pemurah, halimun lembut, tuhibbul afwa. Ini sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala suka apabila kita menyuruh Allah Ta'ala dengan nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sidang jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada amalan yang lain berdasarkan Al-Baqarah 187. Kenapa 183 sampai 187? Karena itu patron. Ketika kita berpuasa di sana disebut rincian hukumnya dan lain-lain. Di 187 ada sebuah amalan, yaitu i'tikaf, beriktikaf. Karena Rasulullah disebutkan apabila beliau memasuki 10 akhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan beliau menghidupkan malamnya, mengajarkan kepada keluarganya untuk memaknai malam 10. Di antaranya amalan yang sunnah muakkad adalah beriktikaf. Beriktikaf maknanya ada rentang waktu, umpama paling kurang 1 jam. Kita duduk sambil santai-santai kita berduduk iktikaf. Kita perbanyak di situ zikrullah, kita perbanyak di situ tafakur, kita perbanyak di situ membaca Al-Quran dan amalan yang lain. Ini boleh dalam kita beriktikaf. Jadi beriktikaf pahalanya sangat utama, bahkan disebutkan mendapatkan jauh daripada api neraka. Sama seperti kita berpuasa ini. Karena ada sebuah riwayat daripada Imam Bukhari yang menyatakan, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, ba'adallahu wajhah sab'ina kharifah. Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka 70 tahun. 70 tahun. Hadis sahih. Jadi kalau kita berpuasa dengan penuh imanan wahtisaban, iman, tasdiqan, meyakini pahala, wahtisaban, serta kita pengen betul mendapatkan ampunan Allah, pasti Allah akan pertemukan kita. Jadi kalau kita pengen betul dapat karunia ampunan Allah, betul-betul dengan sidqun niyah, dengan azam kita, dipertemukan dengan ampunan Allah. Kita pengen sekali mendapatkan rahmat Allah di bulan ini, betul-betul Allah melihat ke dalam hati dan fikiran kita, Allah akan berikan. Kita pengen mendapatkan kebebasan daripada api neraka, bahkan mendapatkan malam 1000 bulan, sungguh-sungguh dapat. Walaupun mungkin kita tidak lihat ini malam apa, tapi paling kurang kita Isya berjamaah, kemudian tarawih serta subuh berjamaah, sudah insyaallah dapat bagian daripada malam qadar ini. Atau bahkan ketakwaan. Karena ketakwaan ini Al-Baqarah 13 Ali Imran 133, kaitan la'allakum tattaqun uiddat lil muttaqin, harus melalui pintu, yaitu pintu maghfirah, ampunan. Kita berada pada fase semifinal ampunan ini. Nanti ada itqu minan nar terakhir. Ini ada satu pandangan, boleh kita diskusikan. Jadi Allah menyatakan wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada maghfirah, ampunan Rabb kalian, wa jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, Allah Ta'ala persiapkan bagi hambanya yang bertakwa. Apa yang Allah Ta'ala persiapkan? A'adatu li ibadi, aku persiapkan bagi hamba-hambaku mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dia lihat dengan matanya, nikmat surga. Wala udhunun sami'an, belum pernah didengarkan dengan telinga mereka bagaimana nikmat surga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di dalam hati mereka bagaimana nikmat surga. Kalau ada 99 nikmat Allah Ta'ala simpan, satu nikmat yang diberikan dari masa Nabi Adam sampai masa Rasulullah, sampai masa kita sekarang belum habis. Bayangkan 99 nikmat yang lain. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahman di dunia, wa Rahimul akhirah. Jadi Allah memberikan sifat kasih sayangnya kepada para hamba-hambanya. Kalau kita menyayangi orang yang kita sayangi saja, bagaimana kita memberikan yang terbaik? Bagaimana kalau Allah yang menyayangi kita? Bagaimana Allah yang kemudian memberi kita karunia-Nya? Bagaimana Allah yang kemudian memberi kita kasih sayang, ampunannya? Tentu Masya Allah. Nah, hal ini tidak bisa kita sebutkan dengan kata-kata. Tapi yang paling penting Rasul memberikan isyarat dalam beberapa hal bahwa yang paling penting kita jaga imanan wahtisaban. Itu yang harus ada. Dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan,
akhir Ramadan imanan wahtisaban. Maksudnya yakin pahala, kemudian harus ada sungguh-sungguhnya. Harus nampak kesungguhan dari kita. Imanan wahtisaban. Nanti dicek riwayatnya. Shoma Ramadana, qama Ramadana, qama Lailatul Qadri. Itu semua pasti ada imanan wahtisaban. Artinya kita menjaga spirit semangat kita dalam bulan Ramadan ini, sehingga insyaallah di akhir Ramadan kita sudah mendapatkan derajat ketakwaan. Bahkan ada doa yang dianjurkan tadi oleh Imam Al-Ghazali juga, doa agar akhlak kita tambah mulia. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Nanti ada doa supaya ditumbuhkan cinta mahabbah kepada Rasulullah, ada juga atau kepada orang-orang yang beliau sayangi, yaitu Allah disebutkan bahwa dalam pembahasan mahabbah wa syuq wa ridha, cinta, rindu dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sana bahwa ya Allah, jadikan hati kami ini cinta kepadamu, dan Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, karuniakan kepada kami kecintaan kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Waj'al hubbaka ilaina, dan jadikan cinta kami kepadamu melebihi ma'il baharin, air dingin. Kira-kira yang paling sedap sekarang apa itu? Tidak tahu kita. Kalau suasana panas, kemudian lagi puasa-puasa gitu. Ada lihat apa? Gulung-gulung apa itu nampaknya, apa kue gulung. Allah Akbar. Kemudian lihat air laut, rasanya mau kita minum semuanya. Makanya Rasul menyebutkan, ya Allah, jadikan cinta kami kepadamu melebihi cinta kepada air dingin. Mungkin kita dalam kondisi normal ya biasa-biasa air dingin, tapi kalau mudah mulai puasa, apalagi di daerah-daerah yang tandus, itu terasa bagaimana air itu luar biasa. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara sekilas dulu yang bisa kita sampaikan. Demikian, selanjutnya insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Boleh pertanyaan tentang hal yang sedang kita bahas, atau pembahasan yang telah lalu kalau ada yang ingin ditanyakan, atau pembahasan yang akan datang yang belum kita ketahui, boleh ditanya. Mudah-mudahan ada jawabannya. Kalau tidak ada, nanti kita tanya di guru-guru kita yang lain. Silakan, sepertinya sudah ada yang membuka. Silakan.